Bayangkan bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Selintas memang terdengar bullshit, tapi bayangkan saja bagaimana jika kalian nanti benar-benar bisa menghasilkan uang tanpa harus bekerja keras. Apa yang ingin saya sampaikan, apa yang ingin saya jelaskan di video kali ini adalah di tahun 2025 ada banyak cara mudah untuk mendapatkan penghasilan dan bahkan mencapai kebebasan finansial di usia yang masih belia, usia muda. Itu pun kalian tidak perlu bekerja keras dari jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Tidak perlu. Kalian hanya perlu tahu apa kuncinya, apa rahasianya. Di era digital yang semakin berkembang ini teman-teman, kita melihat perubahan besar dalam cara orang menghasilkan uang. Kita tidak lagi terikat pada pekerjaan tradisional, konvensional. Dan dunia semakin membuka peluang bagi anak muda terutama untuk menghasilkan uang dari kenyamanan rumah kita sendiri. Kita tidak perlu repot-repot pergi ke kantor, misalnya hujan, kehujanan, musim panas, kepanasan, tidak perlu. Tidak perlu lagi seperti itu karena kita hari ini sudah bisa menghasilkan uang dari rumah kita sendiri. Banyak anak muda hari ini yang beralih ke penghasilan digital karena ya alasan kenyamanan, fleksibilitas, dan potensi pendapatan yang lebih besar begitu. Dengan kemajuan teknologi dan kemudian munculnya platform-platform yang memfasilitasi pekerjaan online, kalian memiliki lebih banyak peluang untuk bekerja secara mandiri dan menghasilkan uang tanpa harus terikat pada pekerjaan tradisional. Di masa lalu teman-teman, untuk menghasilkan uang begitu, orang harus bekerja di kantor, mengikuti jam kerja yang ketat, dan bergantung pada gaji tetap gitu. Namun dengan perkembangan internet dan kemudian digitalisasi, generasi muda sekarang seperti kalian semua yang menonton video saya ini memiliki akses ke berbagai jenis pekerjaan online yang menawarkan kebebasan untuk bekerja dari mana saja dan kapan saja gitu. Sumber penghasilan seperti freelancing misalnya atau bisnis online, pemasaran afiliasi, dan konten kreator itu semakin banyak diminati. Kalian tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga kalian memiliki kesempatan untuk meraih kebebasan finansial lebih cepat dan lebih fleksibel dibandingkan dengan ketika kalian bekerja secara konvensional. Sekali lagi saya ulang, kalian bisa bekerja dari rumah, kafe, atau bahkan saat hari libur. Pekerjaan ini tidak terikat pada jam kerja yang kaku seperti pekerjaan-pekerjaan tradisional atau konvensional, memberikan lebih banyak ruang untuk mengejar minat lain atau menjalani gaya hidup yang lebih santai. Platform-platform seperti misalnya Upwork, Fiverr, dan Freelancer itu memungkinkan siapa saja, siapapun untuk menawarkan layanan tanpa harus memiliki pengalaman kerja formal. Dengan hanya mengandalkan keterampilan dan perangkat seperti misalnya komputer atau ponsel, anak muda seperti kita, seperti kalian, itu bisa dengan cepat memulai perjalanan kalian dalam menghasilkan uang yang melimpah, yang banyak. Salah satu cara tercepat untuk kemudian menghasilkan uang di tahun 2025 adalah dengan menjadi freelancer. Kamu bisa menawarkan keahlian kamu dalam berbagai bidang yang kalian atau yang kamu miliki. Desain grafis misalnya, penulisan, pemrograman, hingga pemasaran digital. Platform-platform seperti Upwork, seperti yang saya bilang tadi, kemudian Fiverr dan Freelancer memudahkan kamu sekalian untuk menemukan pekerjaan freelance yang cocok. Freelancing atau pekerjaan lepas telah berkembang pesat dan menawarkan peluang besar untuk menghasilkan uang dengan cara yang fleksibel, tanpa harus terikat pada pekerjaan kantoran tradisional. Banyak anak muda yang mulai beralih ke freelancing karena kebebasan waktu, potensi penghasilan yang besar, dan kemampuan untuk memilih proyek yang cocok, yang sesuai dengan minat dan keterampilan mereka. Data dari Statista menunjukkan bahwa di tahun 2023 lalu lebih dari 60% freelancer di seluruh dunia berusia antara 18 sampai 34 tahun, yang menunjukkan bahwa anak muda adalah kelompok terbesar dalam dunia freelancing atau pekerjaan lepas.
Banyak anak muda yang merasa bahwa pekerjaan tradisional dengan gaji tetap itu tidak memberikan mereka potensi penghasilan yang banyak, yang besar. Sementara penghasilan digital itu menawarkan peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak, lebih besar begitu. Ya, tergantung pada keterampilan dan seberapa besar upaya yang bisa mereka investasikan. Contohnya, seorang konten kreator itu bisa mendapatkan uang melalui iklan, juga dari sponsorship dan penjualan produk dengan potensi pendapatan yang jauh lebih besar daripada pekerja kantoran. Menurut The 2023 Digital Economy Report dari PBB, sektor digital itu menawarkan peluang penghasilan yang sangat besar bagi pekerja muda. Dengan banyak anak muda yang menghasilkan pendapatan pasif dari sumber-sumber seperti YouTube, kemudian TikTok, dan platform e-commerce. Menurut laporan Freelancing in America 2022, sekitar 65% freelancer mengungkapkan bahwa mereka dapat menghasilkan lebih banyak uang dibandingkan dengan pekerjaan tradisional, artinya pekerjaan konvensional. Freelancer dengan keterampilan khusus seperti misalnya pengembangan perangkat lunak dan kemudian desain dapat menghasilkan lebih dari 75 US dollar per jam, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gaji rata-rata pekerja kantoran. Hari ini, bisnis online dan e-commerce itu telah berkembang menjadi salah satu cara paling populer yang efektif begitu bagi anak muda untuk kemudian menghasilkan uang. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang lebih luas, siapapun kini bisa memulai bisnis tanpa harus memiliki modal besar atau lokasi fisik. Hanya dengan ponsel atau komputer, kalian sudah bisa membuka toko online dan menjual produk. Kasarannya, kalian bisa menghasilkan pendapatan bahkan dari rumah kalian sendiri. Tidak perlu punya toko atau jualan di pasar secara konvensional karena bisnis online dan e-commerce itu menawarkan berbagai macam peluang yang sangat menguntungkan kalian. Mulai dari misalnya menjual produk fisik, produk digital, hingga layanan berbasis internet. Platform seperti Shopify, kemudian Etsy, Tokopedia, Bukalapak, dan bahkan Instagram dan TikTok itu memberikan peluang yang besar untuk memulai bisnis tanpa memerlukan investasi besar untuk stok barang atau menyewa tempat. Dengan konsep misalnya dropshipping, kalian tidak perlu menyimpan stok produk karena barang dikirim langsung dari pemasok ke konsumen yang membuatnya semakin mudah untuk memulai bisnis dengan risiko rendah. Nah, teman-teman sekalian, pentingnya pemasaran digital dalam bisnis online itu juga menjadi faktor pendukung. Anak muda, generasi muda yang memiliki keterampilan dalam digital marketing termasuk SEO, kemudian iklan berbayar dan penggunaan media sosial itu bisa dengan cepat mengembangkan bisnis mereka dan menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan memanfaatkan strategi pemasaran yang tepat gitu ya, yang cermat tepat, bisnis online itu dapat berkembang sangat pesat. Bahkan untuk kalian yang masih pemula sekalipun. Sebagai contoh nih, beberapa pengusaha muda yang memulai bisnis online melalui Instagram atau TikTok itu tidak hanya berhasil menjual produk mereka, tetapi juga mampu membangun merek yang kuat begitu ya, brand yang kuat dan bahkan menjadi influencer dengan basis followers yang besar, yang membuka pintu untuk peluang lebih lanjut seperti misalnya sponsorship dan endorsement. Dalam hal ini teman-teman, bisnis online tidak hanya menawarkan sumber pendapatan, tetapi juga potensi untuk mengubah kalian menjadi influencer yang memiliki karir panjang. Jika kamu punya blog atau akun media sosial yang sudah memiliki banyak followers, pemasaran afiliasi itu bisa menjadi cara mudah untuk mendapatkan penghasilan.
Kamu hanya perlu mempromosikan produk atau layanan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berasal dari link afiliasi yang kamu miliki. Keuntungan dari affiliate marketing adalah bahwa siapapun bisa memulai bisnis ini, bahkan tanpa pengalaman bisnis atau produk kalian sendiri. Cukup dengan menggunakan platform seperti misalnya blog, kemudian media sosial, atau saluran YouTube, kalian bisa mempromosikan produk yang relevan dengan audiens kalian. Dan kalian bisa mendapatkan komisi setiap kali ada yang membeli melalui tautan yang kalian bagikan. Kalian tidak perlu tuh menyediakan barang, produk, atau menyediakan layanan pengiriman atau layanan pelanggan, karena semua itu sudah diurus oleh perusahaan yang menyediakan produk. Menurut laporan dari Forbes, pada tahun 2023, lebih dari 80% affiliate marketer mengatakan bahwa mereka memperoleh penghasilan pasif yang stabil. Dengan sebagian besar afiliasi mendapatkan lebih dari 50% pendapatan mereka dari komisi yang dihasilkan dari konten lama. Seperti misalnya artikel blog dan video di YouTube gitu. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan terutama media sosial, menjadi konten kreator itu telah menjadi salah satu cara paling populer untuk kemudian menghasilkan uang di era digital seperti sekarang. YouTube, TikTok, dan podcast adalah beberapa platform yang telah memberi kesempatan bagi setiap orang, terutama kalian para anak muda, generasi muda, untuk mengubah hobi atau passion menjadi sumber penghasilan yang sangat-sangat menguntungkan. Dari video lucu hingga tutorial, vlog perjalanan hingga konten edukatif, semua jenis konten memiliki potensi untuk menarik audiens yang luas dan kemudian tentu saja membuka peluang monetisasi. Konten kreator di platform seperti YouTube, kemudian TikTok misalnya, memiliki kemampuan untuk membangun audiens yang loyal, yang bisa menghasilkan penghasilan melalui iklan, sponsor, penjualan produk, dan bahkan penggalangan dana dari penggemar. Podcast juga sama teman-teman, podcast itu memberikan kesempatan untuk berbagi ide dan cerita dalam format audio yang lebih mendalam, dengan potensi monetisasi melalui sponsor dan iklan yang sesuai atau yang relevan. Semua platform ini menawarkan kebebasan dan fleksibilitas. Kalian bisa bekerja dari mana saja, kapan waktunya itu bisa kalian atur. Karena yang terpenting adalah konten yang kalian bikin itu bakalan menjadi sumber pendapatan yang stabil buat kalian. Soal ini itu sudah banyak contohnya. Gimana dari video yang kalian bikin, kalian bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus kerja kantoran, tanpa harus kerja keras setiap 5 jam atau 8 jam sehari. Di tahun 2025, dunia investasi itu semakin mudah diakses. Kamu bisa mencoba berinvestasi di cryptocurrency atau aset digital lainnya seperti NFT atau saham melalui aplikasi investasi yang mudah digunakan. Tentu resikonya juga ada, tapi dengan riset yang baik, potensi keuntungannya jelas bisa sangat besar teman-teman. Potensi keuntungan yang besar, likuiditas yang tinggi, dan kemudian juga tingkat akses yang mudah menjadikan kripto dan aset digital itu menjadi pilihan menarik bagi kaum muda, bagi generasi muda, dan investor yang ingin memanfaatkan perkembangan teknologi keuangan. Akan tetapi penting untuk diingat bahwa volatilitas pasar yang tinggi juga berarti resiko besar, sehingga sangat disarankan untuk melakukan riset dan memahami pasar sebelum berinvestasi. Nah, itu dia beberapa ide penghasilan termudah yang bisa kamu coba di tahun 2025. Kalau kamu suka dengan pembahasan soal dunia bisnis, jangan lupa kalian tekan like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan klik subscribe untuk video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton dan semoga kamu semakin sukses di tahun depan. I'll see you in the next video.